Ranking FIFA Timnas Indonesia gusur 8 negara. Peringkat FIFA Timnas Indonesia mengalami lonjakan signifikan pada awal Oktober 2024. Skor Garuda kini bertengger di posisi 129 dunia, naik 4 peringkat dari bulan sebelumnya. Pencapaian ini tak lepas dari hasil mengesankan di dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia berhasil menahan imbang dua tim kuat, yakni Arab Saudi dan Australia. Dikutip dari laman footballranking.com, dengan tambahan 15,45 poin, kepercayaan diri timnas Indonesia semakin meningkat. Pelatih Sinteyong pun optimis anak asuhnya mampu meraih hasil positif pada dua laga berikutnya melawan Bahrain dan Cina. Kemenangan di kedua laga tersebut bukan hanya akan membuka peluang lolos ke Piala Dunia, tetapi juga akan mendorong timnas Indonesia naik hingga 9 peringkat ke posisi 120 dunia. Persiapan matang dan bergabungnya sejumlah pemain naturalisasi seperti Miss Hilgers dan Eleanor Reinders semakin memperkuat skuad Garuda. Jika mampu memaksimalkan potensi ini, timnas Indonesia berpeluang besar untuk melewati sejumlah negara seperti Republik Afrika Tengah, Niger, India, dan lainnya dalam daftar peringkat FIFA. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina tentu akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Namun dengan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, skuad Garuda dipastikan akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih hasil terbaik. Patut dinantikan aksi gemilang timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Eleanor Reinders takjub dengan mulusnya proses naturalisasi. Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 2 pemain keturunan. Eleanor Reinders dan Miss Hilgers tengah menjalani proses naturalisasi. Proses naturalisasi Eleanor Reinders dan Miss Hilgers berjalan mulus. Bahkan, Selasa 17 September 2024, keduanya sudah menjalani proses persidangan di Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Dalam waktu dekat, proses naturalisasi Eleanor Reinders dan Miss Hilgers akan segera disidangkan di level paripurna oleh DPR RI. Eleanor Reinders pun tampak kagum dengan cepatnya proses naturalisasi dirinya dan Miss Hilgers. Pemain berusia 23 tahun itu pun sampai mengunggah di Instagram. Dalam jangka waktu 8 hari, ujar Eleanor Reinders melalui Instagram. Sementara itu, Menpora RI, Dito Aryo Tejo mengucapkan terima kasih kepada Komisi 10 DPR RI yang mendukung dan menyetujui permohonan perpindahan kewarganegaraan Miss Hilgers dan Eleanor Reinders. Terima kasih atas dukungan dan persetujuan dari Komisi 10 DPR RI dalam proses permohonan kewarganegaraan, kata Menpora Dito Aryo Tejo. Pemain-pemain yang kami proses 100% memiliki darah Indonesia. Ini agar peringkat Indonesia di FIFA bisa tembus 100. Terkait pembibitan usia muda tidak perlu diragukan, karena saat ini banyak sekali kompetisi dari 7-12, tambahnya. Cepatnya proses naturalisasi Eleanor Reinders dan Miss Hilgers bukan tanpa alasan. Kedua pemain itu diharapkan segera membela timnas Indonesia Oktober mendatang. Sinteyong temukan penyerang ganas. Sinteyong menemukan penyerang ganas yang siap dimainkan saat timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Penyerang ganas yang dimaksud adalah bomber Persis Solo, yakni Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta bisa dibilang bukan penyerang yang masuk kriteria pemain idaman Sinteyong, karena Sinteyong sendiri lebih memilih mengandalkan penyerang mobile seperti Rafael Struijk atau Ragnar Oratmangun ketimbang penyerang bertipe bomber seperti Ramadhan Sananta. Terbukti dari 10 caps Ramadhan Sananta bersama timnas Indonesia senior, tak sekalipun penyerang 22 tahun itu dimainkan sebagai starter. Uniknya, meski selalu bangkit dari bangku cadangan, Ramadhan Sananta sendiri sanggup mencetak 5 gol. Yang terbaru, ex-penyerang PSM Makassar ini juga dicueki Sinteyong saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia. Meski dipanggil ke dalam 26 pemain, Ramadhan Sananta gagal masuk ke 23 personil yang dibawa ke pertandingan. Setelah itu, Ramadhan Sananta langsung turun membela Persis Solo saat menjamu Madura United di pekan kelima Liga 1 2024-2025 pada hari Jumat 13 September yang lalu. Bermain di awal babak kedua, Ramadhan pun langsung mencetak gol.
Gol yang dicetaknya masuk kategori luar biasa. Melepaskan sepakan first time, tembakan Ramadan Sananta membuat kiper Madura United tidak bengong. Berhubung Rafael Struijk belum kunjung membuka keran gol bagi timnas Indonesia senior, tak ada salahnya bagi Sinteyong untuk menjajal Ramadan Sananta saat bersua Bahrain di 10 Oktober dan juga Cina 15 Oktober mendatang. Dalam pola 3-4-3 racikan Sinteyong, Ramadan Sananta dapat membentuk trio tajam bersama Ragnar Oratmangun dari winger kanan dan Eliano Reijnders dari winger kiri. Karena itu sangat menarik untuk dinantikan keputusan apa yang akan diambil Sinteyong pada laga mendatang. Sinteyong dukung Rafael Struijk gabung Brisbane Roar. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong menunjukkan antusiasmenya terkait keputusan yang diambil Rafael Struijk. Penyerang timnas Indonesia itu baru saja bergabung dengan klub Australia, Brisbane Roar. Struijk, yang notabene merupakan anak buah Sinteyong di timnas Indonesia, diumumkan sebagai pemain baru Brisbane Roar pada Senin, 16 September kemarin. Brisbane Roar mendatangkan Struijk dari klub Belanda, AD Den Haag. Namun, tidak disebutkan durasi kontrak untuk penyerang berusia 21 tahun itu. Sinteyong mengungkapkan harapannya untuk Struijk usah pindah ke Brisbane Roar. Ia ingin striker andalannya di timnas Indonesia itu mendapatkan jam terbang yang memadai. Memang bagus ya datang ke Brisbane Roar. Intinya dia bisa bersaing dengan baik di sana. Semoga dia bisa bermain banyak menitnya, ujar Sinteyong. Sejak promosi ke tim utama di Den Haag pada tahun 2022, Struijk tampil 13 kali. Namun, ia sama sekali belum bisa mencetak gol dan assist untuk tim senior, termasuk dari 3 penampilannya di musim ini. Inilah negara strategis untuk persiapan timnas Indonesia. Pada bulan Oktober 2024, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan beruntun di luar kandang melawan Bahrain dan Cina. Matchday putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dianggap cukup berat bagi anak asuh Sinteyong. Kendati begitu, timnas Indonesia menargetkan dapat meraup poin maksimal di 2 partai ini, guna mendongkrak posisi di klasemen grup C. Setelah berhasil bermain imbang 2 tim kuat Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0, optimisme Jai Idjes dan kawan-kawan makin tinggi. Kesuksesan itu jadi modal penting untuk meladeni Bahrain dan juga Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 kendala, yakni faktor jarak tempuh panjang yang membuat pemain kelelahan.